mereka berdua ini udah pasangan sah di mata Allah, ada saksi, ada wali, ya kan? Jadi ada dari pihak perempuannya yang jadi anak didik kami ya di Indosiar. Jadi Lesti sama Rizky Bilar ini kan kalau memang ternyata mereka sudah menikah itu bagus. Yang menyedihkan itu kalau mereka tidak menikah, itu artinya mohon maaf ya, misalkan kumpul kebo, itu baru kita salahkan gitu loh. Nah, makanya apa yang mau dipermasalahkan gitu kan? Ada yang dibilang mau dipermasalahkan soal yang kenapa dia nikah lagi, dua kali di TV ya, di itu. Nah kalau itu saya terus terang kalau untuk masalah itu saya silakan ditanyakan sama program TV gitu loh. Ya kan, program TV yang menayangkan seperti itu, gitulah kan, seperti itu gitu. Kalau soal menikah sirinya jangan diributin lah. Kan juga beredar kabar juga termasuk pembohongan publik gitu, kayak gimana tuh? Sebenarnya tidak ada pembohongan publik sih, kalau saya rasa ya tidak ada gitu. Yang namanya kan kalau dalam hal itu harusnya dipertanyakan sama pihak TV-nya yang menyelenggarakan, sehingga mereka itu program itu terblow up. Tanyakanlah sama pihak TV-nya, itu akan jauh lebih bijak kalau menurut saya gitu kan. Gitu. Nah, kalau saya belum pernah sih ya nikah siri sih belum pernah gitu. Karena dari istri pertama, istri kedua saya nikahnya langsung KUA gitu. Kalau untuk hal itu ibaratnya kan dilegalkan ya ke negara kan, karena memang biar bagaimanapun kan mereka berdua ini udah pasangan sah di mata Allah, ada saksi, ada wali, ya kan? Jadi ada dari pihak perempuannya yang jadi wali nikahnya kan mungkin bapaknya gitu kan. Nah makanya nih kalau saya rasa sih ini ada provokator kalau saya bilang. Ada orang yang nggak senang melihat mereka itu semakin sukses gitu. Ya begitulah memang kehidupan dunia ya. Kalau ada orang pengen maju dikit ya, yang nggak suka ada celah dikit ya kan, dirusak gitu kan. Oke, rata-rata manusia begitu, nggak ada yang seneng lihat orang seneng, ada juga orang yang nggak seneng lihat seneng gitu loh, yang orang yang nggak seneng lihat orang bahagia ada. Nah ini yang mesti dikhawatirkan gitu ya kan, ya sama kayak saya lah, nggak jauh-jauh gitu kan. Saya udah bebas, udah selesai, ini ada aja diungkit-ungkit ini itu dia, makanya udah sabar aja. Artinya memang Lesti ini mau naik kelas lagi. Saya rasa nggak ada yang dibohongin ya. Cuman maksudnya keterbukaannya itu kalau menurut saya, tapi itu hak mereka juga sih, susah. Hak privasi lah itu kan, kalau dia udah menikah atau belum menikah gitu. Makanya saya bilang kalau soal dia nikah lagi terus disiarkan ke TV, itu lebih bijaknya lagi sih ditanyakan ke pihak TV yang menyiarkan. Itu bagian dari konten gitu loh, ya kan? Dan si artisnya setuju dan si TV-nya setuju. Nah tinggal pihak TV-nya gitu loh yang menyampaikan gitu loh, bahwa ini adalah bagian dari kreativitas kita gitu kan. Tapi kalau masalah dia nggak terbuka sudah nikah siri, ya kalau saya rasa sih itu lebih ke arah privasi ya gitu loh. Kan karena banyak. Tapi dibenarkan juga nggak sih Bang Haji terkait dengan oknum-oknum yang bisa dikatakan tadi sebagai provokator akhirnya dilaporkan oleh pihak Bambi dan Dede sendiri gitu? Boleh, saya rasa boleh. Jadi ini buat pembelajaran. Nah, buat orang-orang yang julid ini juga, kalau saya setuju loh, orang-orang yang julid, karena saya juga termasuk orang yang dijulitin. Ini perlu pembelajaran gitu loh. Kalau benar sih nggak apa-apa gitu kan, kita dilaporkan karena kesalahan kita. Nah kita udah kagak ada salah apa-apa gitu kan.
Tadinya orangnya, jadi provokator ini adalah pihak di mana bisa mempengaruhi orang-orang yang tadinya tidak terpengaruh gitu. Jadi gara-gara omongan satu orang ini, orang akhirnya jadi ikut benci gitu loh. Yang nggak ada salah jadi ikut nyalah-nyalahin gitu. Ini wajib, ini ada undang-undangnya gitu loh, untuk ujaran kebencian. Oh, biar dia ngerasain loh di penjara kayak gimana loh gitu loh. Pokoknya saya setuju deh kalau ada pihak-pihak yang melaporkan, yang wajib dilaporkan gitu. Oke, mungkin Bang, dengan adanya kabar beredar itu, banyak netizen yang julid kepada Lesti sampai menjelek-jelekan, itu kayak gimana Nah, itu tanggapannya? nggak apa-apa gitu. Makanya saya bilang, teman-teman semua yang di rumah, Lesti ini udah suami istri yang sah di mata Allah, ya kan? Kita kan yang penting Allah, ya kan? Ya kan? Gitu. Kadang-kadang ada yang nggak nikah aja disupport, masa ini ada yang nikah sih kagak disupport, kan lucu gitu loh. Gitu ya. Saya bukan melihat karena Lestinya ya, kita melihat kenyataan hidupnya, kenyataan hidup orang menikah siri itu banyak. Faktornya banyak. Apakah kenapa dia menikah siri? Pertama mungkin untuk menghindari zina. Kedua, kenapa mungkin dia melihat faktor pekerjaannya dia yang belum memungkinkan untuk menikah secara secara negara gitu kan, tinggal dilegalkan secara negara gitu. Ya itu saya bilang, jangan sampai ada orang-orang yang nggak suka sama kita itu dapat celah. Ya kan, kalau memang mereka memang patut mereka tuh melaporkan, ya silakan, tapi jangan yang memang nggak patut dilaporkan tuh dilaporkan, itu yang bahaya gitu loh. Jadi tolonglah semua lah, kita ini jangan mau diadu domba. Pertama, kita ini sebagai bangsa Indonesia jangan mau diadu domba hal-hal kecil kayak begini, hal sepele sebenarnya. Ini dibesar-besarkan, masih banyak hal-hal yang perlu ini loh, dirapihkan. Kemiskinan, ya kan? Negara kita ini masih banyak orang yang nggak makan. Itu kalau mau tuh dihebohin. Jangan ini urusan privasi orang yang udah menikah secara agama diobrak-abrik gitu loh. Oh ini mereka kenapa harus nikah lagi? Makanya tanya sama pihak TV-nya. Lu kalau mau gugat orang TV-nya gitu loh. Kenapa dibikin begini gitu? Kenapa dibikin begitu gitu? Berarti nggak perlu digugat sih, maksudnya gini, minta klarifikasi pihak TV itu jauh lebih baik, lebih enak, lebih etis. Iya, Bang Haji, tanggapan terkait dengan adanya Ustadz yang akhirnya menyimpan rapat-rapat untuk terkait informasi pernikahan sirinya Dede dan Bilar. Menurut Bang Haji sendiri, apakah hukumnya pernikahan siri itu sebenarnya boleh dirahasiakan atau memang? Ya namanya nikah siri, ya kan? Sebenarnya nikah itu bukan nikah cuma lelaki sama perempuan, enggak. Nikah siri itu tetap syaratnya sama seperti nikah KUA, cuman bedanya tidak dilegalkan secara agama. Gitu loh, harus ada saksi, terutama untuk perempuan ya. Kalau laki-laki nggak perlu ada saksi, nggak ada masalah. Tetapi ini ijab kabul 2 kali gimana tuh? Iya, nah kalau soal ijab kabul 2 kali, nah saya bingung. Nah itu saya belum bisa jawab gitu loh. Kalau untuk yang itu gitu. Cuman yang saya sayangkan yang soal dia nikah siri kok diribut-ributin gitu, nggak usah gitu. Jadi kalau seandainya yang namanya nikah siri kan artinya kenapa dia nikah siri? Berarti kan hanya kalangan tertentu yang boleh tahu. Iya. Gitu loh, bukannya nggak ada yang tahu, harus ada yang tahu nikah itu, jadi nggak ada fitnah gitu loh. Nanti kan ditanya saksinya siapa, memang benar-benar kalau dia nikah sirinya saksi siapa? Oh Ustadz ini, oh berarti benar dia udah nikah. Tapi kalau dia ngaku nikah siri ternyata nggak ada saksinya, mah berarti dia bohong. Gitu loh, teman-teman jangan mau, saudara-saudaraku tercinta, jangan mau diprovokatorin, jangan mau dikompor-komporin gitu loh. Ini aduh, saya kadang-kadang suka gemas gitu loh. Gitu ya. Jadi yang namanya nikah, kenapa dia nikah siri ada alasan. Kenapa nggak langsung dilegalkan gitu? Maksudnya di expose kayak KUA kan pasti mau expose kan, ada keterangan nikahnya di mana, ya kan, numpang nikah di mana gitu. Nah, kalau nikah siri kan artinya nikah yang tetap sah di mata Allah dan ada saksi. Itu namanya nikah siri gitu. Pokoknya ada namanya nikah itu pasti legal ya. Oke, masih resmi gitu. Gimana nih tanggapan Bang Ipul tentang Ustadz yang ikut dalam
terjerumus dalam masalah ini juga. Oh terjerumus. Bukan terjerumus, maksudnya Nggak ikut terlibat. nggak ada masalah kalau saya rasa, ya kan gitu loh. Makanya saya bilang kenapa dia nikah siri, karena berarti kan ada sesuatu yang tidak perlu diungkapkan ke publik. Nah kalau untuk saksinya nggak ada dosa, mau ustadz mau siapapun bersaksi dalam pernikahan itu justru dapat pahala, kecuali mohon maaf ya kan, dia udah nikah dia ngaku belum nikah, dia ngomong ke orang lain gue belum nikah loh gitu kan. Nah itu salah, itu namanya pembohongan publik gitu loh. Ini kan cuma masalah dia udah nikah terus tiba-tiba dia ijab kabul lagi, ya nggak ada salah juga kalau saya rasa. Kan juga sempat ramai kayak